Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk pertemuan kedua mata kuliah etika bisnis dan profesi akuntan. Di sini kita akan membahas pengertian etika profesi, di mana etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Di sini ada prinsip etika profesi, ada 3. Yang pertama tanggung jawab, yang kedua keadilan, dan yang ketiga itu otonomi. Di sini tanggung jawab itu adalah terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan hasilnya. Tanggung jawab terhadap dampak profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua prinsipnya yaitu keadilan, di mana prinsip ini menuntut kita untuk memberikan siapa saja dari apa yang menjadi haknya. Ya, sedangkan prinsip otonomi adalah menuntut kaum profesional untuk memiliki dan diberikan kebebasan untuk menjalankan profesi yang ada. Sekarang kita membahas tentang profesi akuntan. Siapa sih penyusun standar etika profesi akuntan? Di Indonesia, standar profesi akuntan itu disusun oleh IAI. Mungkin teman-teman udah pada sering dengar ya, Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, terus kalau misalnya kita mau jadi anggotanya juga biasanya dikenakan biaya. Ya, tapi nanti setelah kita menjadi anggota, kita akan dikirimkan per bulan tuh informasi mengenai update dari akuntan di Indonesia. Apa aja sih kayak gitu ya. Nah, terus pokok-pokok isi standar etika akuntan itu isinya apa aja? Ada isinya mengenai dengan kode etik menurut IAI. Kode etik menurut IAI itu ada 3. Yang pertama prinsip etika, yang kedua aturan etika, yang ketiga interpretasi aturan etika. Sekarang kita membahas tentang prinsip etika, di mana di sini memberi kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan jasa profesional oleh anggota. Apa saja sih prinsip etika profesi menurut IAI? Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, itu etika profesi ada 7 prinsip dasar. Yang pertama ada tanggung jawab profesi, yang kedua ada kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima kerahasiaan, yang keenam perilaku profesional, dan yang terakhir adalah standar teknis. Ya, ini umum ya. Etika profesi itu kan banyak ya, berbagai profesi. Nah, setiap profesi memiliki etikanya masing-masing. Nah, ini yang kita bahas adalah etika profesi akuntan menurut IAI. Yang kedua, aturan etika. Aturan yang disahkan oleh rapat anggota himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Jadi aturan etika di sini dirapatkan oleh anggota itu sendiri dan hanya mengikat anggota yang bersangkutan itu sendiri. Interpretasi aturan etika. Interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika. Ya, setelah sudah ada aturannya, sudah ada prinsipnya, tinggal interpretasinya dijalankan seperti apa. Terus kalau misalkan nanti ada kekurangan, ditanggapi, terus nanti mungkin ada yang dirubah atau ada yang ditambahkan, yaitu dalam penerapan aturan etikanya seperti apa. Sekarang di sini mengenai akuntan, siapa sih yang mengawasi kepatuhan standar etika akuntan? Nah, di sini pengawas penegakan kode etik itu dilakukan oleh kantor akuntan publik. Ada unit per review atau IAP, ada badan pengawas profesi IAP, ada dewan pertimbangan profesi IAI, ada Kementerian Keuangan dan BPKP. Ya, ada 6 yang mengawasi penegakan kode etik akuntan. Bagaimana cara mengawasi kepatuhannya? Nah, di sini penyempurnaan kode etik yang ada dan penerbitan interpretasi sebagai tanggapan atas pengaduan dari rekan akuntan atau masyarakat. Yang kedua,
proses peradilan atau tindak lanjutnya, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sebagai anggota IAI. Yang ketiga, inisiatif dari IAI untuk mengajukan pengaduan kepada Badan Pengawasan Profesi atas pelanggaran kode etik. Ya, ini ada tiga yang harus diawasi kepatuhannya. Ya. Selanjutnya, kita membahas etika profesi bidang akuntansi. Ya, tadi kan mengenai aturan, prinsip etikanya seperti apa, siapa yang mengawasi jalannya kode etik di bidang akuntansi. Nah, sekarang etika profesi bidang akuntansi, di mana norma perilaku yang dianggap benar dan digunakan sebagai pedoman kerja bagi profesi akuntan itu sendiri. Nah, sebagai kita ketahui kan di sini profesi akuntan itu banyak ya. Ada akuntan publik, ada akuntan pendidik, ada macam-macam ya. Nah, di sini diharuskan dengan pedoman kerjanya seperti apa supaya tidak menyalahi aturan, supaya tidak menyalahi kode etik. Nah, beda-beda kode etik akuntan publik seperti apa, kode etik akuntan pendidik seperti apa, akuntan pemerintahan seperti apa, berkaitan dengan tugasnya masing-masing. Di sini cakupan etika profesi dalam bidang akuntansi. Tadi kan sedikit udah kita bahas ya. Nah, di sini keterangannya apa sih? Yang pertama itu prinsip etika profesi dalam bidang akuntansi, yaitu yang pertama harus bertanggung jawab, harus tanggung jawab profesi, di mana menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya menjadi profesional dalam bidang akuntansi. Jadi tanggung jawabnya apa, sesuaikan dengan profesinya masing-masing. Yang kedua, kepentingan publik. Jadi setiap anggota di sini mempunyai kewajiban untuk bertindak dalam rangka pelayanan publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesional. Jadi di sini lebih mementingkan kepentingan umum, kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, integritas. Integritas merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Yang keempat, objektivitas. Prinsip ini mengharuskan anggota untuk bersikap adil, tidak memihak, jujur, dan tidak berprasangka atau bias. Ya, jadi tidak memandang secara subjektivitas, tapi harus memandang objektivitas. Selanjutnya, kompetensi dan kehati-hatian profesional, di mana melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompeten, dan tekun, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya. Di sini dimaksudkan kompetensi yang diambil, yang kita jalankan, itu harus dilaksanakan dengan baik, harus diupdate. Nggak bisa kita misalnya tahu pengetahuan dari 2009, ya 2009 yang kita pakai, nggak bisa. Karena kan diketahui kalau akuntansi itu, atau misalnya profesi itu kan berkembang ya seiring berjalannya waktu, teknologi dan lain-lain. Jadi kita harus melakukan keterampilan secara profesional yang ada sekarang seperti apa, harus mengikuti zaman. Ya, selanjutnya kerahasiaan, di mana menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai informasi tersebut tanpa persetujuan. Nah, biasanya itu akuntan publik ya. Di situ itu ada namanya kerahasiaan. Jadi informasi atau data yang kita kerjakan atau data yang kita cari, yang kita olah itu harus dirahasiakan tanpa persetujuan dari yang terkait. Ya, jadi nggak boleh kita sebar atau nggak boleh kita kasihkan misalnya ke siapapun tanpa persetujuan. Nah, itu tidak profesional namanya. Makanya ada di sini kerahasiaan informasi. Selanjutnya ada melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan yang dikeluarkan oleh IAI, International Federation of Accountants, terus badan pengatur dan pengaturan perundang-undangan yang relevan. Nah, ini merupakan cakupan
dari etika profesi dalam bidang akuntansi. Ya, untuk minggu depan kalian pelajari mengenai lingkungan etika dan akuntansi. Jadi lingkungan akuntansi itu apa aja sih yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal? Itu ada banyak akuntan yang ada sekarang ya, dari akuntan pemerintahan, akuntan publik, ada akuntan pendidik, dan lain sebagainya. Coba kalian jelaskan, kalian rangkum dulu biar pada saat nanti materinya sudah ada, kalian sudah paham apa yang akan dipelajari. Ini untuk minggu depan ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian pelajari untuk bab selanjutnya. Terima kasih.